Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pipi Amanda dari jurusan Manajemen Perusahaan semester 4 kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai bab 1 tentang gambaran umum studi kelayakan bisnis. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, apa itu pengertian studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Kelayakan di sini artinya yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan ini memberikan dampak lebih besar atau manfaat lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan kita keluarkan. Layak di sini bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk investor, debitur, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Layak di sini juga akan memberikan keuntungan bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk investor, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas. Sedangkan bisnis artinya yang usaha yang dijalankan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun studi kelayakan bisnis ini tidak hanya menceritakan tentang finansial saja, namun juga tentang non-finansial. Hal itu akan memberikan gambaran apakah usaha yang diteliti ini layak atau tidak untuk kita jalankan. Adapun aspek yang dapat dinilai dari studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama dari segi aspek hukum, aspek pasar atau pemasarannya, aspek keuangan, aspek teknis atau operasional, aspek manajemen atau organisasi, aspek sosial, aspek ekonomi, dan dampak lingkungan. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam usaha atau bisnis. Yang pertama itu ketidaklengkapan data atau informasi. Yang kedua, ketidaktelitian. Yang ketiga, kesalahan perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan. Dan yang keenam, unsur sengaja. Yang ketiga, kita akan membahas manfaat bisnis. Banyak sekali manfaat bisnis atau usaha yang dilakukan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat bisnis. Banyak sekali manfaat bisnis yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Yang kedua, dapat membuka peluang pekerjaan. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Kelima, membuka isolasi wilayah. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Baiklah, yang keempat kita akan membahas tentang tujuan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu menghindari risiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Dan sekarang kita akan membahas tentang pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Ada beberapa pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pemilik usaha. Pemilik usaha itu sudah pasti sangat memerlukan studi kelayakan bisnis. Dan yang kedua itu adalah kreditur. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat. Dan yang kelima adalah manajemen. Baiklah, yang keenam kita akan membahas tentang aspek-aspek penilaian bisnis. Yang pertama itu dalam aspek hukum. Dalam aspek hukum itu kita akan membahas tentang keabsahan dokumen perusahaan. Yang kedua itu aspek pasar atau pemasaran, yaitu membahas tentang potensi pasar untuk produk yang ditawarkan. Yang ketiga, aspek keuangan, membahas tentang biaya-biaya yang dikeluarkan.
dan biaya lainnya. Yang keempat adalah aspek teknis atau operasional. Ini membahas tentang lokasi, kantor, atau gedung, yaitu tempat usaha yang kita jalankan. Yang kelima yaitu aspek manajemen atau organisasi. Aspek manajemen dan organisasi ini membahas tentang pengelolaan bisnis atau struktur organisasi. Dan yang keenam, ekonomi sosial. Membahas tentang potensi ekonomi sosial. Aspek ekonomi sosial. Aspek ini dapat melihat potensi pengaruh atas usaha yang dijalankan. Aspek ekonomi sosial yaitu untuk membantu melihat potensi pengaruh untuk usaha yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah aspek dampak lingkungan. Ini membahas tentang kita harus dapat menganalisis usaha yang kita jalankan ini berdampak atau tidak, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, baik dampak di darat, di air maupun di udara. Baiklah, yang ketujuh kita akan membahas tentang tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Seperti yang kita ketahui, tahap-tahap studi kelayakan bisnis banyak macamnya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, ada beberapa tahap untuk dilakukan studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama, kita harus pengumpulan data atau informasi. Setelah data dan informasi sudah terkumpul, maka tahap keduanya kita harus pengelolaan data. Setelah data itu dikelola, maka tahap yang ketiga kita akan menganalisis data tersebut. Setelah data sudah diteliti, maka tahap yang keempat kita dapat menentukan pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan ini bisa juga iya, bisa juga tidak. Dan jika iya, maka keputusan yang diambil itu sesuai dengan analisis data tersebut. Maka jika pengambilan keputusan itu tidak, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima. Tahap kelima yaitu memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi di sini yaitu memberikan solusi atau memberikan memberikan sesuatu keputusan yang beda dengan yang sebelumnya. Untuk intinya sesuatu yang direkomendasikan tersebut harus lebih baik dengan keputusan sebelumnya. Oke, yang ke-8 kita akan membahas tentang sumber-sumber data atau informasi. Banyak sekali sumber data dan informasi yang dapat kita ketahui. Yang pertama, bisa kita mendapatkan sumber itu dari majalah atau koran. Yang kedua, bisa dari publikasi bank atau keuangan lainnya. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan sumber dari OJK, BPS atau BKPM. Yang keempat, kita bisa mendapatkan sumber dari asosiasi industri dan dagang atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Yang kelima, kita bisa mendapatkan sumber dari departemen teknis. Dan yang keenam, kita bisa mendapatkan sumber tersebut dari universitas atau perguruan tinggi. Baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai gambaran umum tentang studi kelayakan bisnis. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.